Shalom, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 31 Juli 2025. Firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-33 hingga ayatnya yang ke-36. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami, karena kasih dan penyertaan-Mu terus kami rasakan dalam sepanjang hidup dan kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, dalam perjumpaan kami akan membaca merenungkan akan firman-Mu. Ya Allah Roh Kudus, tuntun dan sertai kami, sehingga firman Tuhan ini boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, terima kami yang datang kepadamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 11, ayatnya yang ke-33 hingga ayatnya yang ke-36 firman Tuhan. Penyelamatan Israel. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberi sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Ludio mai kalena, tetedio kalena, sya lulako kalena. Bacaan kita memperlihatkan adanya kekaguman kebesaran Allah, kekayaan kasih karunia-Nya, hikmat-Nya yang mengerjakan keselamatan bagi ciptaannya, serta kekayaan pengetahuannya yang tak terjangkau. Semuanya tentang anugerah, pengampunan, dan kasih karunia-Nya yang berdaulat atas segala sesuatu. Segala jalan pikiran Allah tak akan dapat terselami, apalagi mau memberi nasihat kepadanya bagi sang sumber segala hikmat. Allah juga tidak pernah berhutang apa-apa kepada kita, sebab siapakah yang mampu memberi sesuatu bagi Dia sang sumber segala sesuatu? Paulus membawa kita bersama pada sebuah pengakuan bahwa sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pengakuan kita tentang segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia mengajak kita untuk memahami yang pertama dari Dia. Menyadarkan kita bahwa hanya Allah satu-satunya sumber segala sesuatu, sumber berkat, kebaikan, dan kehidupan. Karena itu, kita tidak akan pernah merasa bahwa hidup kita adalah tentang kita, prestasi, dan kemampuan kita. Melainkan hidup kita adalah tentang Dia, sumber hidup. Kedua, oleh Dia. Menyadarkan kita bahwa seluruh proses hidup yang kita jalani ini adalah peristiwa bersama Dia memelihara ciptaannya. Karena itu, kita yang setia tidak akan pernah merasa bahwa ada sesuatu yang dapat terjadi dari kuat dan hebatnya kita selain dari pemeliharaan Allah yang tak terbatas. Ketiga, kepada Dia. Membawa kita menyadari bahwa arah hidup dan tujuan kita adalah kemuliaan bagi Dia. Karena itu, kita akan mempersembahkan seluruh hidup kita bagi kemuliaan-Nya yang melayakkan kita oleh kuasa kasih dan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di pagi hari ini kami boleh membaca merenungkan akan firman-Mu. Kami yakin oleh tuntunan Roh Kudus, kami boleh sungguh-sungguh menghidupi bahwa segala sesuatu adalah daripada Tuhan. Sehingga menjalani kehidupan kami ya Tuhan, kami terus mempersembahkan hidup kami kepadamu untuk hanya kemuliaan bagi nama Tuhan. Kehidupan kami sepanjang hari ini ya Tuhan, kami yakin Engkau yang terus menuntun dan membimbing kami, sehingga segala sesuatu aktivitas yang kami lakukan, boleh kami lakukan dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Tetap berkati kami ya Tuhan dalam menjalani kehidupan kami. Kami yakin Tuhan terus ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.